minggu-minggu ke depan kita akan memikirkan tema tentang pengajaran Kristus di atas bukit. Ya. Kita akan memikirkan beberapa tema-tema berkaitan dengan perkataan ucapan berbahagia. Dan hari ini kita memulainya ya dengan satu tema, yaitu poverty of the spirit, miskin di hadapan Allah. Yang menjadi dasar daripada perenungan kita pada hari ini adalah dari Matius. Nah, ini sudah jalan. Oke, ya. Injil Matius pasalnya kelima ayatnya yang ketiga, tadi sudah dibacakan oleh Pak Dedi ya. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu di media massa, sekarang mungkin lebih banyak orang melihat di sosial media ya, ada berita yang cukup mengejutkan, kisah seorang artis yang ya sudah lama nggak muncul ya di layar TV atau di layar kaca begitu, atau di pokoknya di inilah ya, di layar kaca biasanya ya, yang sudah lama tidak hadir itu. Ada kabar ya, suaminya tertangkap dan menjadi tersangka korupsi. Ya, namanya Harvey Muiz. Ya, Harvey Muiz. Dan yang seperti yang kita baca di sini, dia menjadi tersangka karena korupsi pertambangan timah. Dari berita yang saya baca itu sudah terjadi 2015 sampai 2022 yang kemarin. Dan jumlah uang ya yang katanya ya dikorupsi, pastinya yang korupsi bukan dia ya, dia terlibat di dalam kasus ini, adalah 271 triliun. Waduh, nolnya berapa itu ya? Berikan lontong berapa itu ya, banyak ya, nggak tahu berapa ya, banyak sekali ya. Nah, selain itu ya, ada satu nama lain, yaitu ini ya. Siapa? Helena Lim. Helena Lim yang terkenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Sudah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk pula. Ya, kita tahu Pantai Indah Kapuk itu daerah orang kaya. Ya, kalau dibilang Crazy Rich Cibadak ya kelasnya beda ya. Saya tinggal di Cibadak tadi, saya boleh ngomong ya. Ini sudah Crazy Rich ya. Crazy Rich-nya peak lagi ya. Wah, artinya kaya banget. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya, baik Harvey Muiz ya maupun Helena Lim bukanlah orang miskin ya. Pastinya mereka adalah orang kaya. Tetapi kenyataannya masih juga terlibat dalam kasus korupsi. Dan bukankah orang yang korupsi ya, bukan kebanyakan ya, semua adalah orang-orang kaya. Benar bukan? Orang yang punya uang, punya kedudukan. Kalau nggak punya kedudukan nggak mungkin korupsi, betul bukan? Ya. Fenomena apakah ini Bapak Ibu sekalian? Ya. Sesungguhnya bukankah ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang mau miskin? Benar bukan? Ya. Bahkan ya, orang yang kaya pun pengen tambah kaya. Mungkin ada yang mendebat saya mengatakan ada tuh ya orang yang jadi biksu begitu ya. Hidupnya menjauhkan diri dari orang yang lain gitu ya. Para biarawan tinggal di biara, hidupnya bergantung dengan jemaat. Tetapi sekalipun mereka dikatakan, saya mah selalu berkata begini, saya mah miskin harta,
tetapi kaya rohani, ya. Ujung-ujungnya tetap minta kaya. Ya, benar bukan? Artinya tidak ada orang yang ingin miskin. Namun hari ini kita melihat sesuatu yang berbeda. Ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, ya, di hadapan Allah. Yesus berkata orang yang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya? Ya, bagian yang kita baca bersama-sama tadi ini adalah bagian daripada ucapan berbahagia yang merupakan rangkaian daripada pengajaran Tuhan Yesus di atas sebuah bukit, ya, yang dicatat oleh penginjil Matius, penulis daripada Injil Matius. Selama beberapa minggu ke depan, bahkan mungkin bulan ke depan, ya, hampir sepanjang Rosata tahun ini, kita akan belajar tentang pengajaran-pengajaran Kristus di atas bukit ini. Dan salah satunya adalah ucapan berbahagia ini yang kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian, ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat dari bagian ini, bahwa sesungguhnya ada 8 kata atau ucapan berbahagia di dalam bagian ini, yaitu berkaitan dengan miskin, berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang duka cita, berbahagialah mereka yang lemah lembut, berbahagialah mereka yang lapar dan haus, yang murah hati, yang suci hati, yang adalah pembawa damai dan yang dianiaya. Itu ada di ayat ke-3 sampai ayat yang ke-10. Ya. Sebagian kita berpikir, bukankah pengajaran ini dari ayat, kalau diawali ayat ini, ya, dari kata berbahagianya dari ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Namun kita perlu melihat bahwa sesungguhnya yang Tuhan Yesus sampaikan di sini tentang ucapan berbahagia itu ada 8 ucapan berbahagia. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat ayat ke-11 dan ayat yang ke-10, itu sesungguhnya adalah hal yang menjadi satu kesatuan. Ya. Mengapa hal yang menjadi kesatuan? Bahwa sesungguhnya ayat ke-11 dan ayat ke-12 itu adalah maksud saya ayat ke-11 dan 12 itu adalah penjelasan dari ayatnya yang ke-10. Karena bagian ini membahas atau menjelaskan satu tema yang sama tentang orang yang dianiaya. Di ayat 10 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya, ya. Dan kemudian di ayat ke-11 dikatakan berbahagialah kamu jika apa? Jika kamu dicela dan dianiaya. Ada satu tema yang sama, ya. Dan kemudian yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam ayatnya yang ke-3 sampai ayat ke-10 itu kata ganti yang dipakai kata ganti keberapa? Coba kita perhatikan, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Orang yang lemah lembut, ya. Di bawahnya karena apa? Mereka, ya. Tetapi di ayatnya yang ke-11 itu dikatakan apa? Berbahagialah kamu. Kalau di ayat 10 sampai ayatnya yang ayat 3 sampai ayat ke-10 itu adalah kata ganti orang ketiga, ya. Kata mereka. Tetapi ketika di ayatnya yang ke-11 dan ke-12, kata ganti yang dipakai adalah kata ganti orang kedua. Ya. Menunjukkan adanya perbedaan, ya. Kata ganti. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya 11 dan 12 itu penjelasan ayatnya yang ke-10. Kemudian kalau kita lihat dari strukturnya, ya, Bapak Ibu sekalian, selalu dikatakan berbahagialah titik-titik karena titik-titik, ya. Dari ayat ke-3 sampai ayat ke-10 demikian. Tetapi di ayatnya yang ke-11, ya, strukturnya sudah berbeda, ya. Tidak ada lagi berbahagialah titik-titik, ya, karena titik-titik, ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya, ya, Tuhan Yesus mengajarkan ada 8 kata ucapan berbahagia. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, selain ada 8, ya, ucapan berbahagia,
Sesungguhnya ucapan bahagia dengan struktur tadi ya, berbahagialah mereka yang demikian ya, karena mereka akan mendapatkan ini, begitu ya. Itu bukanlah merupakan konsekuensi, merupakan sebuah konsekuensi, bukan upah, bukan janji ataupun juga alasan. Ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah ya, mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Ya, kerajaan surga di sini. Mempunyai kerajaan surga itu bukanlah sebuah upah. Kenapa? Karena upah itu artinya adalah sesuatu yang kita usahakan ya, sehingga kita mendapatkannya. Juga bukan merupakan janji. Tuhan mengatakan ya, kalau kamu miskin di hadapan Tuhan, atau yang ayat keempat, jika kamu berduka cita ya, janji Tuhan kamu akan dihiburkan. Kelihatannya memang bisa begitu ya, tetapi bukan ini maknanya ya. Sebagai contoh ya, kalau orang olahraga, akibatnya apa? Tubuhnya sehat. Apakah kalau kamu olahraga, saya janjikan kamu sehat? Enggak begitu ya. Tetapi itu adalah akibat daripada karena kamu berolahraga. Ya. Karena kamu miskin di hadapan Allah, ya, maka kamu akan mempunyai kerajaan surga. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan di tempat ini. Dengan demikian kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa ucapan berbahagia ini ya, merupakan sebuah konsekuensi, bukan sekedar upah, janji atau alasan. Dan yang menarik bahwa dari ucapan-ucapan berbahagia ini kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan ini bertentangan dengan norma-norma umum, benar bukan? Ya, seperti saya katakan tadi di awal, mana ada orang yang ingin miskin, ya, maunya mah kaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata di sini, yang berbahagia adalah orang yang miskin, orang yang berduka cita. Nggak ada yang pengen berduka cita, pengennya mah senang saja. Ya, nggak ada yang pengen lapar dan haus, pengennya mah selalu kenyang. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan mereka yang lapar yang berbahagia. Oleh karena apa? Oleh karena sesungguhnya ini adalah gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup daripada orang-orang yang mengikuti Tuhan. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah, mereka adalah warga kerajaan Allah. Orang-orang yang berduka cita, mereka adalah warga kerajaan Allah. Dan hari ini kita secara spesifik ingin melihat bagian yang pertama tentang orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan mari kita melihat satu persatu bagian ini. Boleh bantu saya? Ya, oke. Ini kadang-kadang macet ya. Oke. Yang pertama kita akan melihat, Bapak Ibu, ya, itu adalah kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita akan melihat kata bahagia. Kata bahagia mungkin kita sering dengar ya, itu adalah makarios. Apa makna daripada makarios? Makarios itu punya dua makna sebenarnya. Yang pertama itu adalah senang. Ya, bahagia. Pada umumnya kita katakan demikian ya, atau happy. Kalau dikaitkan dengan bahagia, happy, itu adalah sifatnya subjektif. Sesuai dengan orang yang merasakannya. Jadi ada perasaan di dalamnya. Ya. Tetapi rupanya makarios ya, tidak sekedar happy, tidak sekedar senang, tetapi juga dapat dipahami sebagai diberkati di situ ya. Diberkati, blessed. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, terjemahan yang dipakai apa? Blessed, bukan happy ya. Dan di dalam bahasa Mandarin itu futula ya, artinya telah mendapatkan berkat. Apa maknanya diberkati atau blessed? Ini sifatnya lebih
objektif dan merupakan fakta. Ya. Faktanya kita mendapatkan berkat itu, ya. Jadi apa makna daripada makarios? Ya, di sini kita sudah lihat, makarios adalah perasaan bahagia yang dilandasi dengan fakta bahwa kita diberkati oleh Allah. Jadi makarios tidak sekedar hanya happy saja perasaan yang sifatnya subjektif, dan tidak hanya sekedar bless, ya, berkat yang sifatnya objektif atau fakta, tetapi keduanya menjadi satu. Ya. Dalam pengertian bahwa orang tidak hanya diberkati tetapi dia tidak merasa bahagia, tetapi juga orang tidak hanya bahagia tapi realitanya dia sebenarnya tidak mendapatkan berkat. Ya. Saya coba menjelaskannya dengan ini ya, seperti ini ya. Pada satu waktu saya pernah, ketika saya masih pelayanan praktek Bapak Ibu, saya pernah survei tempat untuk acara untuk pemuda waktu itu ya. Nah, sampai di satu tempat saya bertemu dengan, saya waktu itu pergi dengan seorang rekan yang lain, seorang hamba Tuhan yang lain. Ketika sampai di sana ada seorang anak ya, yang bertanya, bukan bertanya ya, yang mendekati kami dan minta dan bilang kepada kami, lapar, gitu ya. Nah kemudian teman saya rogo-rogo kantong gitu ya. Rogo-rogo kantong rupanya tadi pagi ya, setelah sarapan dia nggak sempat sarapan, dia masukkan roti itu di kantongnya. Ya. Nah kemudian dia pikir, anak ini kan lapar ya, rotinya dikasihkan ke anak ini. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan anak ini? Apakah rotinya diterima? Apakah dimakan? Bukan, rotinya malah dibuang. Kenapa? Karena sesungguhnya waktu dia bilang lapar, dia bukan minta roti. Yang dia minta apa? Uang. Dia dapat berkat nggak? Dapat berkat nggak? Dapat berkat roti kan? Seneng nggak? Nggak seneng. Ya. Jadi dia mendapatkan berkat, tetapi perasaannya tidak senang. Berkat Tuhan, ya, itu tidak hanya sesuatu ya yang kita terima, tapi kita tidak ada merasakannya. Ya. Tetapi ada hal yang kita bisa rasakan di dalam berkat itu. Ya. Kita akan melihat itu nanti lebih lanjut. Ya. Kemudian kita akan melihat bagian berikutnya. Ya, di bagian ini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, kata miskin, ya, di dalam bahasa Ibrani atau bahasa asli Alkitab itu ada dua macam. Yang satu adalah petokos. Apa makna daripada petokos ini? Petokos ini maknanya adalah tidak punya apa-apa. Ya. Karena dia tidak punya apa-apa, jadinya tidak berdaya, ya, karena tidak punya apa-apa, ya. Oh, yang satu itu, yang satunya lagi penes, ya. Nah, penes itu artinya adalah sangat sederhana. Maknanya apa, Bapak Ibu sekalian? Maknanya adalah dia tidak mencapai standar sesuatu, atau dia memiliki sesuatu tetapi bukan merupakan kemewahan. Kita tahu ada istilah di bawah garis kemiskinan. Ya. Orang yang di bawah garis kemiskinan, maknanya dia punya sesuatu nggak? Punya nggak? Punya ya. Mungkin dia punya apa? Punya barang yang dia miliki ya. Dia punya uang. Tetapi uangnya tidak sesuai dengan standar orang yang dianggap tidak miskin. Dia tetap punya, tetapi ya, tidak memenuhi standar tertentu. Ya. Masih punya, tetapi ya, tidak banyak. Itu maknanya penes. Nah, yang Tuhan Yesus sampaikan tentang miskin di sini adalah petokos. Ya. Maknanya adalah orang yang
tidak punya apa-apa. Dan orang yang tidak punya apa-apa ini, karena dia tidak punya apa-apa, dia merasa harus bergantung dengan sesuatu yang lain, dengan kekuatan yang lain. Dan dengan demikian, orang yang miskin di hadapan Allah sesungguhnya adalah orang yang belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bukan berarti mereka tidak memiliki sesuatu, tetapi mereka tahu mereka tidak berdaya, tidak berkuasa atas kehidupannya, apalagi di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu, mereka sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian bagian ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Bagian ini oleh penulis Injil Matius ditulis kerajaan surga. Oleh karena apa? Oleh karena surat Matius, Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ya tidak sembarangan menyebut nama Allah. Di dalam Perjanjian Lama, nama Allah pun ditulis dengan Adonai, ya, karena mereka tidak berani menyebut nama Allah. Oleh karena itu, yang digunakan adalah kerajaan surga. Tetapi sesungguhnya kerajaan surga itu sama halnya dengan kerajaan Allah. Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Apa maknanya kerajaan surga atau kerajaan Allah? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dikatakan dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia memberitakan Injil kerajaan surga. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu bukan berkaitan dengan sebuah tempat. Ya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, ya, para murid bertanya apa? Tuhan, apakah engkau akan mendirikan kerajaanmu di dunia ini? Ya. Para murid berpikir ya bahwa kerajaan Allah itu ada kerajaan di mana ada satu tempat, ya, ada Yesus yang jadi rajanya memerintah di sana. Tetapi lebih dalam sebenarnya kerajaan Allah itu berkaitan bukan tempat, tetapi berkaitan dengan kehadiran Allah. Ketika Kristus dikatakan dia datang ke dunia dan memberitakan kerajaan Allah, sesungguhnya kerajaan Allah itu adalah dirinya sendiri. Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia, dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ketika Kristus kembali ke surga, dia berkata apa? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus menyertai kita, artinya apa? Ada kehadiran Kristus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, ayat yang sering kita baca, apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah artinya apa? Kita menghadirkan Allah di dalam dunia ini. Kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mencari kerajaan Allah, apa sesungguhnya yang kita cari? Yang kita cari adalah kehendak Allah. Dan ketika kita mencari kehendak Allah, kita akan mendapatkan segala sesuatu. Benar bukan? Ya. Karena kerajaan Allah itu melebihi apa yang kita perlukan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, makna daripada berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya akan kerajaan Allah, adalah orang-orang yang bergantung kepada Allah, orang yang miskin di hadapan Allah. Dia akan berbahagia
dan diberkati. Dan ketika dia berbahagia dan diberkati, maka kehendak Allah itu terjadi di dalam kehidupannya. Bisa jadi kehendak Allah itu tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi ketika kehendak Allah itu terjadi, orang yang miskin di hadapan Allah yang bergantung kepada Allah bisa menerima, bisa melihat kehendak Allah itu terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dia berkata apa? Ya Tuhan, jika mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Kalau kita terbalik ya, bukan kehendakmu, kehendakku lah yang terjadi. Ya kan? Berdoanya begitu kan? Ya. Kepada Tuhan kita, Tuhan aku menyerahkan hidupku kepadamu. Ya. Kiranya kehendakmu terjadi dalam hati, kehendak aku aja ya Tuhan. Ya. Seringkali itu yang kita sampaikan kepada Allah. Bapak Ibu, dalam beberapa waktu ini ya, saya melayani beberapa keluarga yang kehilangan akan orang yang mereka kasihi, khususnya anak mereka. Ya. Paling tidak ada 2 keluarga ya yang saya layani. Dan salah satunya adalah ini ya, almarhum Joy Joshua. Di usianya yang ke-23 tahun ya, Joy ini dipanggil Tuhan. Joy ada di Tiongkok sedang studi ya. Tiba-tiba ada berita bahwa dia mengalami sakit kepala ya. Kemarin ketika saya berbicara dengan orang tuanya, pada Sabtu malam dia masih sempat chat dengan papanya, "Pak, saya sakit kepala. Ya makan apa? Makan ya nak, minum obat." Kemudian tidak berapa lama ketika papanya coba mengkontak kembali, tidak ada jawaban. Rupanya ya, pada waktu itu Joey sudah mulai sakit kepala dan tidak tertahankan, dan dia meminta temannya untuk boleh memanggilkan ambulan. Ya. Dan kemudian dia pergi bersama dengan teman-temannya di dalam ambulan ya ke rumah sakit, dan di situ didapati bahwa pembuluh darahnya pecah. Ya. Dia harus disupport dengan beberapa peralatan. Ya. Namun demikian rupanya nyawanya tidak tertolong. Ya. Sementara orang tuanya dan kakaknya kebetulan ada di Indonesia dan berusaha untuk bisa berangkat ke Tiongkok. Ya. Dan dalam perjalanan itu, ya, ketika saya berjumpa, ya, mereka berkata kepada saya, sekalipun saya kehilangan anak saya boleh melihat bagaimana Tuhan ya, bekerja. Tuhan sudah menyiapkan banyak hal. Bagaimana pihak sekolah di sana menyiapkan segala sesuatu sehingga mereka untuk menginap pun mereka tidak perlu bingung. Perlu ke KJRI ya, ke kedutaan gitu ya. Itu juga sudah ada yang menguruskan. Mereka melihat satu persatu tangan Tuhan menolong mereka, ya. Dan mama daripada Joey mengatakan ya, Ibet mengatakan demikian, Ibu Elizabeth ya. Saya kehilangan anak saya, tetapi Allah memberikan orang-orang yang mendampingi saya. Dia mengalami kehilangan anak yang dia kasihi. Pastinya dia mengalami kedukaan. Tetapi di dalam kedukaan itu, dia masih bisa melihat karya Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Inilah gambaran orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Dia tahu ya, dia tidak mampu, tetapi dia membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Dan dia bisa melihat dari perspektif Tuhan tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Saya yakin
Kalau orang tua Joey bukanlah orang percaya, mereka akan meraung-raung, marah-marah mungkin ya. Tetapi mereka dengan tenang menghadapi semua keadaan ini. Bahkan guru ya, dosen Joey di sana bingung ya, orang Cungko nggak punya agama di situ ya, nggak kenal Tuhan, dia bingung dengan kalian kok bisa tenang ya. Orang lain mungkin sudah menuntut sekolah atau melakukan sesuatu, tetapi tenang ya, melakukannya satu persatu. Saya percaya mereka menyerahkan, menggantungkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Walaupun mereka tidak tahu apa maksud Tuhan atas kepergian daripada Joey. Bapak Ibu sekalian, kata miskin di hadapan Allah sesungguhnya bukan bermakna kepemilikan, tetapi sesungguhnya berkaitan dengan sikap hati. Ada orang yang mungkin diberkati oleh Tuhan dengan materi, namun hidupnya bergantung kepada Tuhan. Ada orang ya, kekurangan secara materi, tetapi dia tidak menggantungkan dirinya pada Tuhan, menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain. Dia tidak mencari Tuhan ketika dia membutuhkan sesuatu. Orang yang miskin di hadapan Allah, dia memiliki sikap hati yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Sehingga apa yang menjadi kehendak Allah itu boleh terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita bergantung kepada Allah? Adakah kita menanyakan apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Jika kita tidak pernah merenungkan akan firman-Nya, bagaimana kita tahu kehendak Allah? Jika kita tidak berdoa, mengutarakan isi hati kita, berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mencari kehendak Allah? Mari kita bergantung kepada Allah, karena kita menyadari kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Kita miskin di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu bagi kita sesuai kehendaknya bagi kehidupan kita.